Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para senior, Pak Rektor, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu pekikkan salam nasional kita, salam Pancasila yang dilanjutkan dengan salam merdeka. Salam Pancasila. Merdeka. Baik, terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Yang terhormat, yang saya banggakan, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc. Terima kasih. Saya jujur masuk kampus ini saya kaget. Saya berulang kali masuk kampus di dalam 6 bulan terakhir ini secara intens. Dan begitu memasuki kampus Universitas Hasanuddin, apa yang menjadi mimpi dari Ibu Megawati Soekarno Putri tentang gambaran suatu kampus yang ideal, kampus yang hijau, kampus yang penuh dengan taman dan pepohonan, ternyata nampak sangat kuat menjadi karakter dari Universitas Hasanuddin ini. Karena Ibu Mega itu memang beliau suka tanaman, belum jadi kolektor terlengkap seluruh bambu-bambu yang ada di Nusantara. Beliau menjadi kolektor seluruh umbi-umbian yang ada di Nusantara. Karena itulah pada kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ketika nanti saya menceritakan bagaimana hijaunya kampus Universitas Hasanuddin yang jas merah ini, pasti beliau akan sangat tertarik. Karena itulah pada kesempatan ini saya ingin mempersembahkan pantun terlebih dahulu buat Bapak Rektor. Kalau bagus dikatakan cakep. Makassar, bumi angin mamiri. Cakep. Universitas Hasanuddin kampusnya hijau dan sangat asri. Cakep. Profesor Jamaluddin Jompa sosok yang rendah hati, Cakep. membawa kemajuan Unhas dengan riset dan inovasi. Satu lagi, karena tadi ada tari-tarian yang luar biasa. Saya bilang sama Prof. Jompa, lihat Prof, dari tarian-tarian tadi, bagaimana indahnya tenun Nusantara, indahnya kain sutra Nusantara, itu menggambarkan suatu peradaban yang luar biasa. Tadi Prof. Jompa mengingatkan kepada saya bahwa itu tari 4 etnis, betul? Karena itulah saya bacakan pantun buat menghormati mereka-mereka yang oleh Bung Karno tadi disebut Indonesia yang berkepribadian di dalam kebudayaan, saudara-saudara sekalian. Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja membentuk indahnya kebudayaan Nusantara. Di Universitas Hasanuddin ini kebudayaan membangun karakter bangsa. Semua bergerak lincah dan ceria, gambarkan kehebatan Indonesia kita. Baik, terima kasih yang saya hormati dan saya banggakan rekan seperjuangan, ada Prof. Romin Dahuri, Pak Menteri, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Beliau tidak perlu diragukan lagi kepakarannya terhadap ilmu maritim. Beliau selalu keliling Indonesia dan sejatinya karena Indonesia ini lebih dari 70% adalah wilayah laut. Jati diri sebagai negara maritim ini harus terus kita gelorakan. Apalagi di Sulawesi Selatan ini kita lihat hukum laut Amanagapa menjadi warisan berharga dari Bugis untuk dunia. Yang ikut mempengaruhi bagaimana konsepsinya diadopsi dalam hukum maritim internasional, saudara-saudara sekalian. Inilah geopolitik. Karena itulah di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Hussein Syam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau. Terima kasih Prof. Juga rekan perjuangan ada Pak Laksamana Abdul Rifai yang juga menjadi dosen saya. Saya ada teman Ketua Senat saya di Universitas Pertahanan, Bapak Andi, kita berikan tepuk tangan yang meriah.
dan Pak Andi Watiri, Ketua DPD PD Perjuangan, anggota DPR RI, bersama dengan Bapak Samsuniang, Ibu Sarse, dan terutama teristimewa seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa-mahasiswi Universitas Hasanuddin yang kami cintai bersama. Pada kesempatan ini, sebelum saya menceritakan tentang teori geopolitik Soekarno yang saya sebut sebagai progressive geopolitical coexistence, di mana saya dibantu oleh Dr. Suryo di belakang. Beliau juga pakar geopolitik lulusan dari Sorbonne University. Beliau adalah anak didik dari Cak Nurkolis Masjid dari para Madinah yang cukup lama membantu saya sejak saya pertama kali aktif di politik. Yang menjadi pertanyaan, mengapa geopolitik ini penting? Apa yang melatar belakangi saya untuk mengambil penelitian doktoral tentang diskursus pemikiran geopolitik Soekarno? Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita melihat tahun 2018 di Singapura ada pertemuan antara Donald Trump dan Kim Jong-un. Sebagai anak bangsa, saya sangat terusik dengan pertemuan ini. Bukankah Singapura sebenarnya itu dulu disebut sebagai Temasek? Bukankah Gajah Mada ketika mengambil Sumpah Palapa itu menjadi bagian dari wilayah Majapahit? Bukankah sejarah Nusantara yang namanya Sriwijaya telah membangun kepeloporan peradaban dunia, sehingga di sana ada seorang yang namanya Dharma Kitri, seorang Buddha dengan teorinya yang disebut bahwa masa lalu, sekarang, dan masa depan itu linear. Yang kemudian di Nusantara ini karena posisi geopolitiknya yang strategis menjadi sintesa dari seluruh peradaban dunia. Seluruh agama-agama besar masuk, dan hebatnya berbagai persoalan-persoalan agama diselesaikan di bumi Nusantara. Buddha ada persoalan antara Mahayana dan Tantrayana. Oleh Dharma Kitri diciptakan suatu jalan yang namanya Yogacara, dan selesailah konflik agama di internal Buddha itu. Di Timur Tengah ada persoalan antara Syiah dan Sunni. Di Nusantara tidak ada persoalan antara mazhab yang berbeda. Di Irlandia antara Kristen dan Katolik terjadi perang. Di Nusantara tidak ada persoalan. Nusantara begitu subur dengan peradaban yang membangun semangat musyawarah dan gotong royong sehingga semua agama, semua kepercayaan bisa hidup dengan baik. Bahkan di Sulawesi Selatan, di Maros, kita lihat bagaimana lukisan di Goa Anoa. Kita lihat begitu indah. Hampir 40.000 tahun yang lalu. Maka tadi saya katakan Maros ini menjadi bagian dari pusat peradaban dunia. 44.000 tahun yang lalu kita sudah mengenal suatu peradaban yang mengekspresikan suatu karya seni yang luar biasa. Sehingga ketika saya melihat pertemuan antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura, itu seharusnya kita. Maka geopolitik itu artinya berbicara tentang bagaimana fenomena-fenomena politik dilihat dalam perspektif geografis. Bagaimana di depan wilayah Makassar ini, Selat Makassar, menghubungkan antara Samudra Hindia dan kemudian ada koridor-koridor strategis yang sebenarnya Bugis telah menunjukkan kepeloporannya di dalam dunia maritim yang luar biasa, dan Selat Makassar ini akan menjadi semakin penting karena nanti ada koridor strategis yang namanya ibu kota negara di Kalimantan Timur dan kemudian menghubungkan ke utara sampai ke Samudra Pasifik. Bung Karno sudah menetapkan suatu koridor-koridor strategis. Kita berperan menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa, tetapi mengapa kepemimpinan kita menurun? Jadi geopolitik persoalan bagaimana kita menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia karena keunggulan geopolitik kita, geostrategis kita
geoekonomi kita. Saya juga melihat ada satu negara kecil yang namanya Vanuatu. Negara kecil, zaman Ibu Mega ketika menjadi presiden, Vanuatu ini akan bikin masalah. Lalu dikirimlah Menteri Pertanian Prof. Bungaran Saragih, diajak dialog. Dengan diajak dialog itu, dia hanya minta sapi, kita kirim sapi. Tadi saya bilang dengan Pak Rektor, Prof. Jompa, bagaimana Unhas yang merupakan pusat pengembangan kemajuan di Sulawesi Selatan dan bagaimana Universitas Hasanuddin bisa menjadi suatu pintu gerbang kemajuan bagi Indonesia Timur juga punya cara pandang geopolitik. Sehingga saya bilang pada Pak Rektor, Vanuatu kasih beasiswa, Salomon kasih beasiswa, Fuji kasih beasiswa, sehingga kampus Universitas Hasanuddin ini juga menerapkan cara pandang geopolitik dalam pendidikannya bagi kemajuan dan kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Masa negara kecil Vanuatu berani dengan kita di PBB, kita negara besar. Singapura berani dengan kita sehingga ada perjanjian fair yang tidak seimbang. Tetapi ada persoalan lain. Vanuatu negara kecil berani menghindar kita. Malaysia. Kemudian Tiongkok negara besar. Kita mengadakan eksplorasi minyak di Natuna Utara. Mereka keberatan. Lalu karena di antara elit kekuasaan kita, ada yang mengaburkan antara prinsip-prinsip kedaulatan negara kita dengan pertimbangan ekonomi, ditekan oleh Tiongkok, kita takut. Ditekan oleh Malaysia, di beberapa wilayah perbatasan kita, ada aksi provokasi. Kita tidak bisa menunjukkan harga diri kita sebagai bangsa. Singapura melanggar wilayah kedaulatan kita. Hampir 5.000 kali per tahun pesawatnya melanggar wilayah kedaulatan kita. Setiap mau kita kejar, mereka langsung menghindar karena mereka kontrol atas fair itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, persoalan geopolitik adalah sekali lagi persoalan kepemimpinan. Persoalan bagaimana sebagai bangsa sebenarnya kita terlahir sebagai pemimpin. Bagaimana Bung Karno ketika pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Dr. Rajiman Wedodiningrat diminta untuk menyampaikan suatu falsafah dasar daripada Indonesia merdeka. Dan Bung Karno menggali dari peradaban Nusantara bahwa kita adalah bangsa hebat. Bahwa kita bukan bangsa kemarin sore. Bahwa kita bangsa yang punya mentalitas sebagai pemimpin hanya karena kita mudah dipecah belah oleh politik divide et impera. 300 tahun lebih kita dijajah oleh kolonialisme Belanda, ada Portugis dan sebagainya. Padahal sejatinya kita bangsa pemimpin, saudara-saudara sekalian. Ini geopolitik. Karena itulah dengan melihat bagaimana kita ditekan oleh negara Vanuatu, oleh Singapura, oleh Tiongkok, oleh Amerika Serikat. Kita mau beli Sukhoi, Amerika Serikat protes ke kita. Maka diperlukan dari kampus-kampus untuk menggelorakan kepemimpinan dalam seluruh aspek kehidupan. Kepemimpinan dalam bidang riset misalnya. Kapan itu? Pagi-pagi sekitar 6-7 bulan yang lalu. Pagi-pagi saya dipanggil Bu Mega. Beliau menunjukkan majalah Trubus. Coba kamu baca. Apa Bu? Ini masa ada orang Perancis, bukannya saya anti asing. Yang menyewa lahan di Sleman, Yogyakarta. Lalu dia mengembangkan bambu-bambu Nusantara kita dengan teknologi kultur jaringan. Dan setiap 6 bulan sekali dia ekspor benih-benih bambu ke 4 benua saudara-saudara sekalian. Dan dia menjadi kaya raya karena itu. Pertanyaannya, kemana peneliti kita? Kemana kampus kita? Masak untuk kultur jaringan bambu saja, itu harus orang Perancis. Kemana pendidikan tinggi kita? Karena itulah saya ketika ketemu dengan Prof. Jompa, kami sampaikan, Prof, kalau Prof mau jadi rektor, itu akan membantu kami selama kampus betul-betul menjadi pusat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena anak-anak Indonesia ini sebenarnya luar biasa. Kita juara Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika. Kita banyak juara, hanya saja problem kita tidak biasa bekerja di dalam suatu sistem yang saling memberikan energi positif.
Sehingga ada orang Jepang yang suka berguru ini, Prof. Nur. Kalau kita head to head, satu orang, Prof. Rohman berdebat tentang ilmu kelautan, dia menang sama Jepang. Tetapi begitu kita kerja tim, kita kalah. Karena kita tidak biasa kerja tim. Kita tidak biasa bagaimana delivering of added values dari kompetensi yang kita miliki sehingga tim ini yang bergerak. Maka saudara-saudara sekalian, untuk mempelajari teori geopolitik Soekarno, saya akan menampilkan suatu video singkat tentang latar belakang mengapa ini penting dan terlebih bagi mahasiswa-mahasiswi di Universitas Hasanuddin. Saya dulu juga menjadi mahasiswa. Saya ketua senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, saya teknik kimia. Kemudian karena ya mahasiswa nggak boleh buta politik. Mau masuk ekstra kampus silahkan, saya masuk GMNI. Terpilih sebagai ketua senat dan kemudian tahun 87 saya ikut kampanye karena namanya kampanye anak muda kan pengen berbeda. Kita pengen berbeda dengan partai pilihan orang tua kita. Maka saya ikut kampanye dan ketemu Bu Mega pertama di situ. Lalu saya mengatakan suatu saat saya akan bergabung dengan Ibu Megawati Soekarno Putri karena beliau selalu menggelorakan penguasaan ilmu pengetahuan sehingga saudara-saudara sekalian, saya menjadi anggota DPR usia 38 tahun, 17 tahun setelah meninggalkan kampus, maka saya berharap dengan mempelajari geopolitik ini, 17 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, hadir pemimpin-pemimpin yang sekarang menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin. Mari kita lihat video tentang pengantar geopolitik Soekarno. Sebagai negara besar, Indonesia bukanlah sekedar satu kesatuan geographical entity. Indonesia adalah satu kesatuan kebangsaan dan satu kesatuan kenegaraan yang kuat. Indonesia juga satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis berdasarkan Pancasila sebagai light star, bintang pengarah yang sangat dinamis. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Pancasila membentuk pandangan geopolitik khas Indonesia dengan menghormati kemerdekaan, kedaulatan suatu negara, dan prinsip koeksistensi damai. Pandangan geopolitik tersebut membentuk keseluruhan konsepsi tentang pertahanan negara. Sebab kata Soekarno, pertahanan nasional hanyalah dapat sempurna jikalau didasarkan atas pengetahuan geopolitik. Soekarno mempelopori pandangan geopolitik kritis yang tidak mengenal penguasaan ruang hidup yang ekspansionis. Pandangan geopolitik Soekarno mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau internasionalisme yang berbeda dengan pandangan geopolitik klasik sebagaimana disampaikan oleh Rudolf Kielen, Freddy Kratzel, Alfred Tahir Mahan, Halford John Mackinder, dan Karl Haushofer. Dengan pengetahuan geopolitik tersebut, konsepsi pertahanan negara Indonesia bersifat aktif guna memastikan dihormatinya prinsip kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif itu membuktikan bagaimana diplomasi luar negeri dan diplomasi pertahanan hadir sebagai satu kesatuan langkah. Diplomasi kebudayaan, diplomasi ekonomi, diplomasi olahraga, dan keterlibatan Indonesia secara aktif di dalam berbagai persoalan dunia semakin memperkuat kepemimpinan Indonesia. Dengan multi-track diplomasi itu, Indonesia aktif sebagai peace facilitator terhadap berbagai konflik yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Dengan berbagai catatan prestasi kepeloporan Indonesia, kekuatan Angkatan Perang Indonesia pasca digelarnya Operasi Trikora dan Dwikora hadir sebagai kekuatan pertahanan yang disegani. Bahkan saat itu dikatakan sebagai kekuatan Angkatan Perang yang begitu kuat di belahan bumi selatan. Dengan pandangan geopolitik pula, Indonesia menata seluruh aspek geostrategis dan geoekonomi, mengoptimalkan seluruh konektografi Indonesia di persilangan jalur perdagangan dunia yang sangat penting seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, serta lintas utara melalui Bitung, Morotai, dan jalur perdagangan di Pasifik. Penelitian diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara dilakukan dengan mixed method multi-phase melalui tahapan critical discourse analysis, fenomenologi, dan survei. Penelitian ini difokuskan pada 4 hal, yaitu konstruksi teoritis dan pengaruhnya dalam memperjuangkan kepentingan nasional,
pengaruh pemikiran geopolitik Soekarno bagi dunia, pengaruh dan dampaknya pada era Soekarno, relevansi dan implementasi terhadap kebijakan pertahanan Indonesia pasca Soekarno. Konstruksi teori geopolitik Soekarno merupakan bauran komprehensif yang menempatkan demografi, teritorial, sumber daya alam, politik, militer, koeksistensi damai, sains, dan teknologi hadir sebagai instrument of national power yang begitu penting di dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dan guna mewujudkan kekuatan pertahanan negara yang disegani. Teori geopolitik Soekarno tersebut dilakukan uji confirmatory dengan menggunakan structural equation model yang menghasilkan kelayakan model dengan tingkat kepercayaan atau R-square untuk pertahanan negara sebesar 78%. Dengan melihat konsistensi Soekarno di dalam memperjuangkan tata dunia baru berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan solidaritas antar bangsa, prinsip koeksistensi damai, dan sikap progresif revolusionernya bagi dunia yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme, maka state of the art pemikiran geopolitik Soekarno disebut sebagai progressive geopolitical coexistence. Dengan geopolitik khas Indonesia tersebut, sudah saatnya Indonesia berjuang dengan penuh rasa percaya diri, kedepankan prinsip berdikari, bergerak keluar, terus perkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dan inovasi. Satukanlah langkah diplomasi luar negeri dan pertahanan negara sebagai kemanunggalan kebijakan strategis bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia. Bangunlah Indonesia Raya. Salam bela negara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Karena di sini hadir juga Bupati Luwu Timur, Bapak Budiman, kemudian juga beberapa sahabat-sahabat seperti Kadis Pendidikan yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi saudara-saudara sekalian, dari video tadi sangat jelas. Dan kita membaca perang Rusia-Ukraina saat ini dengan instrumen of national power dari geopolitik Soekarno dengan 7 variabel tadi, demografi misalnya. Ini dimainkan dengan sangat baik oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta ketika Singapura melakukan eksekusi atas Usman dan Harun dari Angkatan Laut yang sebenarnya merupakan pahlawan kita yang menjalankan politik negara. Karena bagi Soekarno, dunia akan damai apabila terbebas dari berbagai belenggu penjajahan. Maka saat itu kita melihat adanya ancaman dari neokolonialisme Inggris yang bercokol di kawasan Asia Tenggara, dan Bung Karno mencita-citakan bagaimana Asia Tenggara harus bebas dari pangkalan militer asing. Kita harus mengembangkan kultur Asia, menyelesaikan persoalan Asia dengan cara-cara Asia. Dan saat itu ketika Usman Harun tetap dihukum gantung di Singapura, Bung Hatta hanya menyampaikan suatu himbauan moral yang pada dasarnya ini merupakan suatu instrumen of national power dengan menggunakan kekuatan demografi. Bung Hatta hanya mengatakan, mulai saat ini saya tidak akan menginjakkan kaki di Singapura. Takut mereka, saudara-saudara sekalian. Mereka tergantung pada kita. Bukan Indonesia yang butuh dunia, dunia yang butuh Indonesia. Itu geopolitik. Karena kita punya segalanya, saudara-saudara sekalian. Dari kulinernya, makanan kita luar biasa. Makanan kita, bumbu-bumbuan, gak ada negara yang sekaya bumbu-bumbuan seperti kita. Tetapi kita tidak pernah menyentuh kuliner itu dengan ilmu teknik makanan, teknologi makanan untuk dikelola bagaimana kita bisa berjaya seperti Thailand yang hanya dengan kulinernya dia bisa mengembangkan restoran di luar negeri, dia bertindak outward looking hanya dengan restoran. Thailand menunjukkan kepemimpinannya bagi dunia. Kita punya makanan Padang, restoran Padang yang diterima di seluruh Nusantara. Dan ketika orang makan di restoran Padang nggak bertanya, ini milik suku apa? Karena kekayaan kuliner kita, bumbu-bumbuan, itu juga geopolitik di dalam mendayagunakan seluruh sumber daya makanan kita.
rempah-rempah kita. Padahal itu perlu sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga punya daya keunggulan. Karena kita adalah negara yang kaya. Jadi saudara-saudara sekalian, berbicara tentang pemikiran geopolitik Soekarno, itu harus dimulai dengan pemahaman terhadap tradisi intelektual Soekarno. Jadi teman-teman mahasiswa, jangan Anda menyebut mahasiswa kalau Anda tidak pernah membaca buku. Buku adalah jendela pengetahuan. Soekarno dengan buku di dalam ruang-ruang yang sangat sempit di tempat kos Haji Umar Said Cokro Aminoto, beliau berdialog dengan Kemal Atatürk. Beliau minum teh dalam imajinasi Bung Karno dengan Sun Yat-sen tentang San Min Cui. Bung Karno berbicara juga dengan berbagai tokoh-tokoh besar dunia. Bung Karno belajar dari Kautsky tentang bagaimana menggalang suatu kekuatan agar Indonesia bisa merdeka. Bung Karno bertemu dengan Genghis Khan di dalam alam imajinasi dia. Bagaimana Genghis Khan memimpin pasukan yang besar. Dan itulah ilmu geopolitik yang diterapkan di dalam dunia militer. Sehingga sampai sekarang Mongolia selama Genghis Khan, Kublai Khan tercatat sebagai kerajaan yang terluas di muka bumi. Diajari semua oleh Bung Karno. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita mau memahami spirit pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, maka Anda harus banyak membaca buku. Nggak bisa tidak. Karena dialektika pemikiran itu dimulai dengan membaca buku. Dengan membaca buku, saudara-saudara sekalian, Anda melakukan dialektika. Bagaimana dunia? Apa teknologi yang akan menjadi tren dunia? Di dalam bukunya Competing for the Future dari Hamel and Prahalat, di situ ditegaskan bahwa jangankan sebuah korporasi, suatu bangsa itu akan mampu merebut kepemimpinannya apabila dia merebut kepemimpinan intelektual. Dan itu dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu hanya bisa dimulai dari kampus. Dan itu harus dimulai dari mahasiswa yang harus membangun tradisi membaca. Tadi saya lihat Pak Rektor di dekat sini kan hutannya banyak tuh. Itu coba, itu jadikan jadi tempat di mana Anda bisa membaca dengan tenang. Anda bisa berkontemplasi dalam alam pikir. Mengapa seorang Stephen Jobs dia bisa hebat? Mengapa dia bisa hebat? Dan imajinasinya, karena di dalam tradisi intelektual Soekarno itu Anda harus mulai dengan imajinasi, saudara-saudara sekalian. Jadi dengan membaca buku, dengan melihat sejarah Nusantara kita bangsa hebat, dengan melihat sejarah dunia, kemudian Anda melihat bagaimana kondisi objektif rakyat Indonesia dan cara berpikir kita, Soekarno, itu adalah society view, national view, worldwide view. Society view misalnya, mengapa ada petani miskin? Mengapa seorang marhen mewakili jutaan petani dan dia miskin? Oh rupanya dia terjajah oleh tata pergaulan hidup yang menghisap. Oh rupanya mereka harus diorganisir. Itu society view, national view dan worldwide view yang menghasilkan suatu ide imajinasi guys. Tiongkok maju karena dia punya imajinasi yang disebut sebagai sosialisme ala Tiongkok, sosialisme yang berkarakter Tiongkok. Kita punya Pancasila, saudara-saudara sekalian. Pancasila itu sebagai ideologi dunia yang lebih hebat daripada liberalisme, dari feodalisme, liberalisme, kapitalisme, dan kemudian komunisme, marxisme. Pancasila adalah puncak dari ideologi dunia karena Soekarno dengan Pancasila itu punya suatu ide, punya suatu imajinasi bahwa dunia akan tertib apabila dunia ini bebas dari penjajahan. Tetapi untuk mencapai itu kita punya PR dalam negeri, yaitu saat itu Irian Barat yang disampaikan oleh Prof. Nur tadi belum masuk ke wilayah kita. Kita nggak punya duit, kita nggak punya militer. Tetapi kita berhadapan dengan pemerintah Belanda yang didukung Amerika Serikat. Bagaimana Irian Barat bisa masuk ke wilayah kita? This is the question. Maka kita harus punya ide, karena ide ini menggerakkan suatu spirit, spirit menggerakkan will atau tekad, tekad menghasilkan dat atau tindakan strategis. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan berpikir segala sesuatu itu ada uang. Kalau Anda berpikir saya akan jadi mahasiswa hebat, saya bisa mewakili Unhan mengalahkan mahasiswa-mahasiswa dari Singapura,
syaratnya saya punya uang, maka Anda tidak akan pernah menjadi mahasiswa hebat. Tetapi ketika Anda punya imajinasi bahwa saya bisa mengalahkan mahasiswa dari Singapura di dalam penguasaan teknologi komputer, dan kemudian Anda memunculkan suatu energi, Anda berjuang terus-menerus, maka Anda bisa mewujudkan itu. Ini pentingnya di dalam pemahaman teori geopolitik Soekarno, bahwa kita harus punya imajinasi, sebagaimana Soekarno punya imajinasi bahwa Indonesia bisa merdeka barangkali tahun 27. Indonesia bisa merdeka padahal Belanda itu terkuat kolonialismenya di muka bumi. Dikalahkan dengan apa? Dengan alam pikir. Ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan takut bermimpi. Jangan takut berimajinasi. Bermimpilah jadi presiden sekalipun. Kata Bung Karno, bermimpi setinggi langit, kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Bermimpi jadi presiden, kalau gagal paling tidak jadi menteri. Jadi menteri gagal, paling tidak jadi dirjen. Jadi dirjen gagal, berarti Anda nggak pernah berjuang untuk mewujudkan mimpi Anda. Gitu dong, bermimpi jadi rektor, gagal ya jadi wakil rektor. Gagal jadi dekan, itu artinya bermimpi setinggi langit, kalau jatuh, kamu jatuh di antara bintang-bintang. Ini pentingnya imajinasi itu. Ini pentingnya bahwa kita adalah bangsa yang sebenarnya punya karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang kalau itu kita sentuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau kampus-kampus menjadi pusat riset dan inovasi, kita bisa menjadi bangsa pemimpin, karena tidak akan ada bangsa besar lahir tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi ini yang harus sampai mati ini. Saking semangatnya. Jadi ini yang harus kita pahami yang pertama. Nah, yang kedua, apa itu pemikiran geopolitik Soekarno? Silakan tayangkan. Pemikiran geopolitik Soekarno yang pertama adalah bahwa Pancasila itu sebagai suatu ideologi geopolitik. Saudara-saudara sekalian, ketika kita mau pembebasan Irian Barat, banyak yang mempertawakan Bung Karno. PSI nggak setuju. Nggak setuju. Karena itu kita membuang-buang energi. Tapi bagi Soekarno berpendapat bahwa dia koreksi teori dari Mackinder. Mackinder itu tentang geographical pivot, bahwa masa depan dunia itu akan tergantung pada siapa yang menguasai Eurasia. Eurasia itu kawasan Cina, ya kawasan Asia Tengah di situ. Nah, oleh Soekarno dikoreksi, masa depan dunia itu berada di Pasifik. Maka dari Sabang sampai Merauke ini harus satu kesatuan. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekedar 4 kata, tetapi ia adalah national state. Ia adalah satu jiwa kebangsaan. Ia adalah satu cita-cita menatap masa depan dunia. Nah, persoalannya bagaimana mau pembebasan Irian Barat, militernya kita nggak punya, duit kita nggak punya. Soekarno nggak pernah berbicara tentang duit dalam perjuangan itu. Soekarno berbicara tentang ide, itu kekuatan pemikiran geopolitik Soekarno. Maka kemudian Soekarno mengadakan konferensi Asia Afrika, saudara-saudara sekalian. Konferensi Asia Afrika ini kita menciptakan hukum internasional. Modalnya apa Pak Rektor? Modalnya hotel. Yang kedua makanan. Yang ketiga the art of hospitality. Maka gadis-gadis kita, mahasiswi-mahasiswi kita terlibat di dalam konferensi Asia Afrika itu menjadi sukarelawan. Mereka tampil seperti ini coba. Ini mahasiswa-mahasiswi saat itu. Mereka membawakan lilin, membawakan asbak untuk menyalakan rokok delegasi. Apa nggak tertarik seperti ini? Keindonesiaan. Coba kita lihat yang ada Raja Arab. Itu Raja Arab lihat perempuan Indonesia pakai kebaya, melotot saudara-saudara sekalian matanya. Iya kan? Makanannya Bung Karno mengatakan kita punya makanan yang khas Indonesia. Kita bukan negeri keju. Yang ditampilkan apa? Karedoks, gedok lindri, kemudian coto Makassar. Tiba-tiba kita sekarang, bukan saya anti barat, McD. Padahal makanan ayam kita jauh lebih enak. Di situ. Ikan-ikan kita luar biasa. Bingung kita mau makan kalau kita sajikan makanan yang ada di Makassar ini. Luar biasa.
Tetapi kita nggak bangga, kita nggak mengolah makanan ini untuk going internasional. Padahal bumbu-bumbunya luar biasa, sehingga tadi dengan hanya modal kebudayaan, modal hospitality, kita mengadakan konferensi Asia Afrika dan dari 10 dasar-sila Bandung, itu 7 untuk pembebasan Irian Barat, saudara-saudara sekalian. Jadi caranya kita ciptakan hukum internasional dan Prof. Nur tadi sudah menegaskan, setelah kita mengadakan konferensi Asia Afrika, semua tamunya happy, saudara-saudara sekalian, happy. Orang pelayanan ini bagus, bayangkan nyalakan rokok saja, itu dilayani. Padahal kita saat itu nggak punya uang. Tetapi kita punya harga diri sebagai bangsa, kita punya keyakinan diri sebagai bangsa, kita punya mental meskipun baru merdeka, tetapi spiritnya kita tidak akan pernah tunduk pada kepentingan asing. Itu geopolitik. Maka itu yang terjadi. Nah, dari situ kemudian diadakan deklarasi Juanda. Bahwa laut menyatukan kita. Maka wilayah kita naik 2,5 kali lipat tanpa melalui perang. Tanpa konferensi Asia Afrika itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi itu pemikiran geopolitik Soekarno. Pertama didasarkan pada ideologi Pancasila. Dan Pancasila ini bekerja dalam sistem internasional. Karena Soekarno berbicara mengapa ada perang Eropa. Mengapa ada Napoleon seperti itu mau punya ambisi menguasai Eropa. Hitler mau menguasai Eropa. Apa yang menggerakkan? Oh ternyata teori geopolitik barat itu sangat ekspansionis. Sebagaimana disampaikan Pak Rektor, mereka mencari Lebensraum tadi. Ruang hidup. Bahwa negara adalah suatu organisasi hidup. Maka ini yang pertama, ideologi Pancasila yang terbukti efektif. Di konferensi Asia Afrika itu indah sekali karena di situ tidak ada voting. Kita dikit-dikit voting. Dikit-dikit voting, lalu kita membanggakan padahal kita punya demokrasi musyawarah. Kenapa kita nggak musyawarah? Demokrasi voting itu demokrasi yang ujung-ujungnya money politik. Apakah di Amerika nggak ada money politik? Ada, mereka legalkan dalam bentuk public account committee. Lobbyist. Ini yang terjadi. Yang kedua, bertujuan membangun tata dunia baru. Jadi saudara-saudara sekalian, setelah konferensi Asia Afrika, Soekarno berpikir ini bangsa-bangsa baru mau merdeka. Aljazair, Maroko, Tunisia. Mereka merdeka karena campur tangan kita, saudara-saudara sekalian. Bukan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang harusnya pembebasan Irian Barat, dikirim Aljazair untuk melawan Perancis. Sehingga nama Bung Karno dihormati di negara-negara itu. Di Padang Arafah, Bung Karno menanam pohon mimba. Ini adalah geopolitik dengan diplomasi, ya, diplomasi pohon. Dia lakukan itu. Nah sehingga saudara-saudara sekalian dengan cara diplomasi yang sangat kreatif, Soekarno winning the heart of the people, of the leaders in the Middle East. Sehingga kemudian Soekarno mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika yang mayoritas bangsa Islam. Bahkan setelah konferensi Asia Afrika, temuan kami, Soekarno menyewakan suatu rumah di Jalan Serang di Menteng, Maroko, Aljazair, Tunisia, kita biayai untuk merancang kemerdekaannya di sana. Maka kemudian karena negara-negara Islam ini merdeka, Bung Karno pada tahun 65 mendapat gelar sebagai pendekar dan pembebas bangsa Islam. Lalu tiba-tiba zaman Orde Baru dikatakan Soekarno anti-Islam. Padahal beliau adalah pendekar dan pembebas bangsa Islam. Kalau tidak ada Bung Karno, Aljazair tidak akan merdeka, saudara-saudara sekalian. Itu yang harus membanggakan kita. Karena Soekarno bertujuan membangun suatu tata dunia baru. Saya mohon maaf, saya tidak mau bernostalgia pada masa lalu, tetapi ini hanya menunjukkan the power of idea tadi. The power of Soekarno thought, the power of Soekarno strategic thinkings. Maka Pak Rektor ajarkan buat mahasiswa baru. Pemikiran-pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta. Pemikiran-pemikiran perjuangan dari Sultan Hasanuddin. Karena mereka mengandung jiwa kepahlawanan. Mereka adalah pemimpin negarawan. Maka adik-adik mahasiswa ini jadilah pemimpin. Beranilah untuk berimajinasi. Sehingga mari kita lihat. Saya akan menampilkan suatu video tentang pemimpin negarawan untuk memberikan spirit pada teman-teman mahasiswa
bahwa tidak akan lahir seorang pemimpin tanpa dia membangun tradisi intelektual, karena kepemimpinan intelektual inilah yang menjadi awal bagi kita untuk melihat masa depan. Mari kita lihat bersama-sama. Indonesia, negara besar dan beragam. Kekayaan Indonesia tersebar di hampir seluruh negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga kaya dengan budaya dan suku bangsa yang beraneka ragam. Indonesia berdiri dengan semangat nasionalisme yang tinggi, tetapi tidak melupakan peranan global. Sejak kemerdekaannya, Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di kancah dunia dan menjadi negara kunci di kawasan regional. Indonesia bukanlah pemain baru di dunia internasional. Di saat baru pulih dari revolusi fisik, Indonesia mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in spite of diversity that exists among its participants. Let this conference be a great success. Diikuti oleh 29 negara dan menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang isinya merupakan penghormatan atas kedaulatan negara-negara dunia dan hukum internasional berdasarkan Piagam PBB. Kepemimpinan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika Bandung 1955 tertuang pada semangat membangun persaudaraan dunia yang bebas dari penjajahan. Hal itu pun secara konsisten disuarakan oleh Soekarno dalam pidato Build the World New pada sidang PBB 1960. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Puncaknya adalah gerakan non-blok yang semakin mengukuhkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Hasilnya, Irian Barat berhasil dibebaskan dan Angkatan Bersenjata RI hadir sebagai kekuatan terkuat di belahan bumi selatan guna mengawal kokohnya Pancasila dan NKRI. Peran besar ini tidak lepas dari kemampuan Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa, di antaranya Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Ali Sostroamidjojo, dan Agus Salim. Mereka, para negarawan besar yang membawa Indonesia pada kemerdekaan dan menyebarkan semangat yang sama ke seluruh dunia. Mereka adalah para pembaca dan pembelajar yang tekun, serta pejuang di bidang pendidikan dan politik yang berani menghadapi risiko apapun. Lahirnya negarawan di zaman awal kemerdekaan dan negarawan di abad informasi tanpa batas saat ini tentu berbeda. Negarawan saat ini dituntut berpikir global, bertindak lokal, menghasilkan karya lokal yang mengglobal, hingga mampu membawa Indonesia dalam persatuan, kedaulatan, kemajuan, kesejahteraan, dan kedamaian. Seorang negarawan adalah ia yang berintegritas dan berpegang teguh pada Pancasila dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Di era teknologi informasi atau revolusi industri keempat ini, tantangan memajukan Indonesia tentu lebih besar. Namun negarawan sejati pastilah mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar di masa depan. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi inilah pemimpin negarawan. Bung Karno, Bung Hatta bukan hidup dalam kemewahan, tapi mereka punya imajinasi yang luar biasa tentang masa depan, itu karena membaca buku. Sehingga tradisi intelektual Soekarno itu sangat penting di dalam pemahaman teori geopolitik Soekarno, karena imajinasi itu menjadi daya gerak. Bahkan imajinasi ini imajinasi over opinion. Suatu imajinasi yang nampaknya tidak mungkin, tetapi ternyata itu suatu hal yang sangat mungkin, saudara-saudara sekalian. Nah, karena itulah pemikiran geopolitik Soekarno tadi adalah yang pertama berdasarkan ideologi Pancasila,
Yang kedua, membangun tata dunia baru. Yang ketiga, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan bebas, akan damai apabila tidak ada penjajahan. Yang keempat, pentingnya menggalang solidaritas antar bangsa berdasarkan prinsip koeksistensi damai. Yang kelima, berorientasi pada struktur dunia yang demokratis. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita kembangkan. Bangunlah kepemimpinan Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kebudayaannya, dalam kulinernya. Dan kalau kita lihat misalnya tahun 2021 dalam Olimpiade di Tokyo, kita melihat seorang Grecia Poli Apriani. Dia mampu menjadi juara ganda bulu tangkis yang mengalahkan Tiongkok. Itu adalah geopolitik dalam olahraga. Bagaimana yang kita lihat, Tiongkok saat itu sedang di dalam suatu spirit hegemoni yang luar biasa. Tetapi pasangan kita ternyata mampu mengalahkan itu. Ini karena kerja keras, ini karena suatu spirit saudara-saudara sekalian. Jadi berbicara teori geopolitik Soekarno tidak terlepas dari spirit itu. Untuk itu berkaitan dengan bagaimana relevansi pemikiran geopolitik Soekarno terhadap pertahanan negara yang menjadi tema sentral di dalam disertasi saya ingin menyampaikan suatu persamaan berdasarkan pemikiran geopolitik Soekarno tadi. Bahwa pertahanan negara itu sama dengan 0,513 kepentingan nasional plus 0,244 politik plus 0,244 teknologi plus 0,18 teritorial plus 0,115 koeksistensi damai plus 0,105 sumber daya alam 0,09 demografi dan seperti itu. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Di dalam membangun kekuatan pertahanan kita maka aspek yang terpenting adalah kepentingan nasional, the declarations of our national interest. Soekarno merencanakan Sulawesi Selatan ini sebagai lumbung pangan, koridor strategis. Yang penting tadi adalah kepentingan nasional. Ini yang kita nggak pernah definisikan lagi. Soekarno, Hatta jelas, Irian Barat masuk wilayah Republik Indonesia. Kita merdekakan negara-negara yang terjajah oleh garis hidup imperialisme itu. Kalau ada Bung Karno maka Palestina pasti sudah merdeka saudara-saudara sekalian. Karena itu komitmen perjuangan kita. Jadi di sini. Yang kedua itu politik Pak. 0,244. Politik ini di dalamnya ada diplomasi luar negeri. Kiai Haji Agus Salim, seorang yang rendah hati, Menteri Luar Negeri kita, datang ke negara Timur Tengah. Dengan kerendahan hati, dengan pancaran kasihnya. Beliau melobi negara-negara Timur Tengah sehingga kemerdekaan kita itu dibantu yang pertama oleh Mesir. Maka Soekarno kemudian membantu Mesir ketika melakukan nasionalisasi terusan Suez. Karena terusan Suez ini sangat penting di dalam peta geopolitik. Itu kita lihat. Pakistan kita bantu, kita kirim kapal selam. Karena ketika kita melawan pendudukan kembali dari sekutu yang diboncengi oleh Nika, masuk terjadi peristiwa 10 November, Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan menyerukan agar tentara-tentara Inggris yang beragama Muslim untuk membela Indonesia. Maka ada 600 tentara dari Gurkha yang kemudian membelot pindah ke Indonesia. Dari 600 tinggal 100 yang hidup. Yang lainnya meninggal sebagai pahlawan dan kemudian ketika Pakistan berhadapan dengan Inggris kita bantu. Ini di situ politik tadi saudara-saudara sekalian. Jadi mahasiswa kalau ingin menjadi pemimpin, aspek politik yang di dalamnya ada diplomasi luar negeri itu harus dibangun. Karena indikator dari politik yang paling tinggi di dalamnya adalah diplomasi luar negeri. Maka Pak Rektor kembangkan ini tim kecil dari Universitas Hasanuddin untuk mengembangkan kemampuan diplomasi kita. Kerjasama dengan Australia, kerjasama dengan Inggris, kerjasama dengan Tiongkok. Sehingga ini juga menjadi dunia mini. Di mana Universitas Hasanuddin begitu progresif mengadakan kerjasama dengan universitas yang hebat-hebat di dunia. Agar ini terdongkrak menjadi daya leverage bagi kemajuan Universitas Hasanuddin. Ini lihat. Politik paling tinggi diplomasi Pak. Estimasi parameternya 0,414. Yang ketiga itu adalah teknologi.
teknologi itu paling tinggi adalah pendidikan. Jadi tanpa pendidikan dasar kita nggak mungkin negara maju. Maka perguruan tinggi harus menjadi center of idealism. Center of merit system, pemilihan pembantu rektor, dekan, ketua jurusan harus berdasarkan profesionalitas, kemampuan di dalam mengembangkan jurusannya, mengembangkan fakultasnya. Karena di sini terbukti di dalam teori geopolitik Soekarno, pendidikan itu paling tinggi. Yang kedua baru City of Intellect. City of Intellect ini artinya penataan Makassar, Universitas Hasanuddin ini sesuai dengan apa kondisi geografis yang ada. Maka Universitas Hasanuddin, mari kita lihat peta Makassar, Pak Darwin, Pak C. Kita lihat peta Makassar, supaya kita juga punya arah. Terus yang ada Alki. Peta Makassar kita lihat, terus. Ya ini kan ada, ini kita lihat. Ini Pak Jokowi kan sudah menerapkan suatu koridor-koridor strategis. Ini zaman Bung Karno tahun 58, itu sudah ditetapkan bagaimana koridor Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Papua itu pusat pengembangan pangan, perikanan, energi. Jadi ini koridor strategis tahun 58. Nah yang kita lihat di Makassar ini, kan ada Selat Makassar Pak. Dia harus mempertemukan antara Samudra Hindia bergerak ke utara sehingga akhirnya ketemu Samudra Pasifik. Ke depan selat ini akan jadi suatu hal yang sangat penting. Kalau kita melihat terjadi perang di Laut Tiongkok Selatan karena hegemoni dari Tiongkok yang dengan klaim atas Nendes lainnya terjadi perang, maka di sini tetap Pak. Ini menjadi kawasan yang sangat begitu penting. Jadi Makassar, Universitas Hasanuddin harus membangun kesadaran terhadap masa depan. Apa checkpoint yang bisa dilakukan dalam konteks konektografi di Selat Makassar tersebut. Yang harus kita bangun dalam perspektif geopolitik Soekarno, karena ini akan memerlukan kepemimpinan intelektual dari kampus untuk melihat di sini. Ini kita lihat, jadi Makassar itu luar biasa. Dia pintu gerbang Indonesia Timur, tetapi dia mempertemukan jalur yang terpendek antara Samudra Hindia juga sampai kepada Samudra Pasifik. Ini yang harus ada di dalam kesadaran dari pemimpin bangsa ke depan. Jadi capres-cawapres ke depan harus punya kesadaran terhadap geopolitik agar ketika dia mengembangkan wilayah-wilayah strategis Indonesia, dia bisa melihat itu, saudara-saudara sekalian. Dan kami sudah formulasikan. Maka dari hubungan antara pertahanan dan teori geopolitik Soekarno tadi, faktor yang pertama kepentingan nasional. Maka ini presiden harus merumuskan kepentingan nasional kita. Apa di Laut Tiongkok Selatan yang bisa terjadi perang setiap saat. Kalau terjadi perang di Laut Tiongkok Selatan bagaimana? Itu pasti yang namanya Selat Malaka akan diblok. Karena itu memotong jalur energi ke Tiongkok, 80% energi ke Tiongkok lewat Selat Malaka. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Termasuk satunya melalui Selat Malaka ini. Apalagi ada ibu kota negara di Kalimantan Timur. Maka dalam konteks pertahanan tadi, faktor yang pertama kepentingan nasional, yang kedua politik, di dalamnya ada diplomasi, yang ketiga ada teknologi, yaitu di dalamnya ada aspek-aspek pendidikan, kemudian City of Intellect yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, baru kemudian teritorial. Kita ini nggak punya kesadaran teritorial. Kita ini sekarang merasa sebagai bangsa benua, Pak Rektor. Kita merasa kita ini bangsa benua, bukan bangsa maritim lagi. Sehingga laut tidak menjadi halaman depan kita. Baru pada zaman Pak Jokowi dirubah suatu perubahan paradigma dengan menetapkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana kemudian dikatakan bahwa laut adalah halaman depan kita. Jadi mari kita lihat ke laut. Laut itu yang menyatukan kita. Laut itu masa depan kita karena Universitas Hasanuddin itu juga harus mengembangkan itu. Mengembangkan kelautan kita. Sehingga kita menjadi terhebat. Kira-kira seperti itu sebagai introduction. Nanti silakan saya akan bagi seluruh makalah saya. Dan saya akan mengakhiri
dengan membacakan pantun. Sebelum nanti juga diberikan adanya penanggap juga yang akan disampaikan. Pantun ini ya saya sampaikan. Di bumi Sulawesi Selatan ini peradaban Nusantara bermula. Ada Maros dengan rekam jejak sejarah yang luar biasa. Selat Makassar menyatukan Samudra Hindia hingga melalui ibu kota negara. Universitas Hasanuddin memimpin kemajuan Indonesia dan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang dari kalangan mahasiswa. Anda adalah pemimpin masa depan. Gemblenglah diri Anda. Tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa membaca buku, tiada hari tanpa berimajinasi untuk Indonesia dan dunia. Terima kasih.